hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Sebagaimana kita ketahui untuk situasi dan kondisi sekarang, maka untuk sementara ibadah KU1 dan KU2 secara tatap muka mulai minggu ini dan beberapa minggu ke depan akan diadakan secara online. Biarlah kita tetap boleh bersukacita menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah online kita. Kita semua akan bangkit berdiri. Kita akan ambil waktu saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan yang benar. Bahwasanya pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Berikanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu semata. Mulia bagi namanya. Kau yang kudus dan berkuasa, mulia
yang ketiga kita akan pujikan. Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat, silakan duduk kembali. Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber sukacita kita. Dan sukacita kita itu hanya kita sembahkan pada Tuhan kita di tempat yang maha kudus. Biarlah langit dan bumi dan semua ciptaannya menyatakan kemuliaannya. Sukacita aku sembahkan. Kembali jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita akan membawa seluruh doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari setiap kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari setiap kita mau menyadari, mau mengakui akan segala dosa kita, berdoa kepada Tuhan dan mohon ampun untuk semuanya.
Tuhan, terima kasih untuk segala kasih, segala berkat penyertaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih untuk karya keselamatan bagi kami semua. Kedatangan-Mu sampai dengan kematian dan kebangkitan-Mu membebaskan kami dari maut atas dosa-dosa kami. Namun sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kami masih acap kali berbuat kesalahan dosa melalui pikiran, melalui perkataan dan perbuatan kami. Kadang karena keadaan ataupun mungkin karena kepentingan diri kami sendiri, kami masih lebih memilih jalan yang tidak benar. Dan kami baru menyesalinya setelah beberapa waktu. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami juga ya Tuhan, ketika kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tanggung jawab kami. Kami lebih memilih menghindar, tidak mau tahu dan menutup mata hati kami. Maafkan kami, ampuni kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan perbaruilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita pengampunan dosa disampaikan kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan membaca secara pertanggapan bacaan katekismus. Saya akan membacakan bagian pertanyaan, Bapak Ibu Saudara sekalian bagian jawaban. Katekismus Heidelberg minggu yang kelima. Menurut hukuman Allah yang adil itu, kita patut mendapat hukuman di dunia ini dan di akhirat. Maka, adakah cara kita dapat luput dari hukuman itu dan beroleh kembali anugerah Allah? Allah menghendaki supaya tuntutan-tuntutan keadilannya dipenuhi. Oleh sebab itu, kita wajib melaksanakan pelunasan sepenuhnya, apakah dengan berupaya sendiri atau oleh upaya pihak lain. Dapatkah kita melaksanakan pelunasan dengan berupaya sendiri? Sama sekali tidak. Bahkan tiap-tiap hari kita menambah hutang kita. Mungkinkah ditemukan suatu makhluk semata yang dapat melaksanakan pelunasan bagi kita? Tidak mungkin. Pertama, Allah tidak mau menjatuhkan hukuman terhadap makhluk lain karena kesalahan yang diperbuat manusia. Kedua, tidak ada makhluk semata yang sanggup menanggung beban murka Allah yang kekal atas dosa dan membebaskan makhluk-makhluk lain darinya. Jadi, pengantara dan penebus yang bagaimana yang perlu kita cari? Seorang pengantara dan penebus yang adalah manusia sejati dan benar, tetapi yang kekuatannya melebihi segala makhluk, artinya yang juga Allah yang sejati. Sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak Allah kita harus selalu mengucap syukur dan selalu tetap bersukacita dalam segala hal. Karena kita memiliki Yesus. Yesus yang adalah gunung batu perlindungan kita. Gunung batu yang melindungi kita di pada waktu badai, menaungi dari teriknya siang dan juga dinginnya malam. Mari kita tetap sukacita, sepenuhnya percayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Biarkan tangan Tuhan Yesus yang menuntun kita, yang menopang kita, karena Dia adalah gunung batu perlindungan kita yang teguh. Gunung batu perlindungan. Tuhan
batu. Yesus gunung batu perlindungan, gunung batu perlindungan, Yesus gunung batu perlindungan, tempat berlindung yang teguh. Jemaat, kembali kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan agung, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat oleh Saudari Esti. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah Engkau karuniakan kepada setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau masih memelihara kami dan memberkati hidup kami. Tuhan, dengan kerendahan hati kami membawa doa-doa kami kepadamu. Kami mau berdoa menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan lemah tubuh dan juga dalam masa-masa pemulihan, yaitu Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Yuli, Ibu Ishak, Bapak Edi Jemaat Dono Mulyo, Bapak Iswahyudi, Ibu Yasin, dan Ibu Suratman. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu, kiranya Engkau menjamah mereka. Tuhan, memberikan mujizat kesembuhan kepada mereka seturut dengan kehendak Tuhan yang terjadi. Berikan mereka hati yang sukacita, damai sejahtera, sehingga di dalam hari-harinya mereka tetap bersandar mengandalkan Tuhan. Mereka tidak mengeluh, tetapi tetap setia memuji dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pergumulan jemaat yang secara pribadi di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, di mana mereka diperhadapkan dalam banyak hal, diperhadapkan dalam perekonomian yang sulit, kehilangan pekerjaan, anak harus sekolah, kebutuhan dana, biaya, sandang pangan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, dan pergumulan-pergumulan lain yang terjadi di dalam keluarga mereka, kiranya Tuhan juga yang menolong turut campur tangan. Tuhan, berikan jalan yang terbaik bagi mereka untuk menyelesaikannya. Kami percaya Engkau memperhatikan mereka satu persatu, dan kami percaya Engkau peduli kepada mereka, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Tuhan, berikan mereka kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara kami, Tuhan, di mana kondisi bangsa negara kami dalam kondisi yang memprihatinkan. Pandemi yang belum usai, yang semakin menyebar luas, banyak orang-orang yang terpapar, ditambah lagi bencana alam yang terjadi di mana-mana, di Kalimantan, Sulawesi, Kupang, ada banjir, ada gempa bumi. Kiranya Tuhan yang menolong mereka. Kami tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan saat ini, Tuhan. Kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Tuhan, tolong mereka. Berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka, Tuhan. Ya, Tuhan juga menggerakkan orang-orang di sekitar mereka untuk peduli kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan. Kiranya mereka juga boleh memberikan bantuan kepada mereka. Tuhan, berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, serta jajarannya. Kiranya mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan, memiliki hati yang mengasihi dan berkomitmen untuk memajukan, menyejahterakan rakyat Indonesia, Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk
para tim medis yang bekerja keras untuk menolong, mengobati orang-orang yang terpapar COVID-19 dan juga sakit penyakit yang lain. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, berikan mereka hati yang mengasihi, sehingga mereka boleh dengan tulus merawat mereka, dan melalui obat-obatan dan juga tim medis yang mereka berikan boleh mengalami kesembuhan bagi para orang-orang yang menderita sakit penyakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk para penderita yang ada di daerah-daerah terpelosok yang tidak bisa dijangkau oleh tim medis. Mereka kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan. Kiranya kasih karunia-Mu menjamah mereka, menyembuhkan mereka, berikan mereka sukacita dan damai sejahtera, sehingga di dalam kesulitan mereka, di dalam keterpurukan mereka, di dalam sakit penyakit yang mereka derita, mereka tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa melawat bangsa kami, melawat rakyat Indonesia. Kiranya Engkau terus memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang telah Engkau pelihara hingga saat ini. Tuhan, berkati jemaat-Mu. Kiranya jemaat-Mu boleh menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami bersyukur, doa-doa ini kami naikkan kehadirat-Mu. Kami percaya Engkau akan menjawabnya seturut dengan waktu. Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Esti. Terlebih dahulu kita pujikan satu pujian KBBK nomor 248. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Kiranya sarana-sarana yang ada tidak mengurangi kerinduan kami untuk mencari Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan,
Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati kami, membuka hati kami, menolong kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan melalui sabda-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun kondisi kita yang sedang kita alami sekarang ini, kiranya tidak mematahkan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan, mematahkan semangat kita untuk mencari Tuhan. Kiranya kita tetap memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini berjudul, Masih Adakah Sukacita Itu? Permisi bertanya Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah, apakah Bapak, Ibu, Saudara semua memiliki sukacita hari ini? John Piper mendefinisikan sukacita atau joy adalah sebuah emosi, perasaan, bahagia yang lahir dari Roh Kudus yang dinyatakan dalam tindakan. Sukacita orang percaya datang dari Allah. Namun sayangnya Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang yang memiliki sukacita dalam dirinya didasarkan pada materi, kekayaan, hal-hal yang duniawi, sehingga ketika Tuhan mencobai mereka dengan sakit penyakit, dengan musibah-musibah yang ada, mungkin ada yang terpapar COVID, bencana alam, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, harta benda, banyak orang yang kehilangan sukacita. Pagi hari ini kita akan belajar dari surat Paulus, yaitu 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala hal, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, dan juga menghidupinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Surat 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, di mana posisi Paulus sedang berada di Makedonia. Dia sedang mengunjungi Titus, dan di sana Paulus mendengar kabar yang baik dari Titus tentang jemaat Korintus. Sehingga di dalam suratnya di sini Paulus mengungkapkan rasa sukacitanya kepada jemaat Korintus atas respon mereka terhadap surat-surat Paulus yang sebelumnya yang isinya tegas dan keras. Namun jemaat Korintus meresponinya dengan sangat positif sehingga memberikan kelegaan bagi Rasul Paulus. Kemudian Rasul Paulus juga menyampaikan perjalanan misinya di Asia yang sedang ia kerjakan, yaitu sedang mengumpulkan dana persembahan untuk dibawa ke Yerusalem. Nah, di pasal 8 ayat 1 sampai 15, Rasul Paulus bermaksud untuk mendorong jemaat Korintus supaya mereka ikut ambil bagian, berpartisipasi dalam pelayanan tersebut. Dengan memotivasi mereka supaya mereka bermurah hati mau membantu orang-orang kudus, orang-orang Kristen yang berada di Yerusalem yang sedang membutuhkan. Karena pada saat itu jemaat-jemaat yang Yahudi yang di Yerusalem sedang mengalami kelaparan yang sangat panjang dan juga mengalami krisis ekonomi, sehingga mereka membutuhkan bantuan, dan Rasul Paulus sedang mengumpulkan dana untuk diberikan kepada mereka. Dan Paulus mendorong, memotivasi jemaat Korintus supaya mereka juga membantu orang-orang kudus di Yerusalem dengan memberikan kesaksian jemaat Makedonia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus menceritakan bagaimana keadaan kondisi jemaat Makedonia yang sedang dalam berbagai pencobaan. Mereka sedang mengalami penderitaan, penganiayaan. Rasul Paulus merasakan juga karena ia sedang berada di situ. Dan dikatakan juga ia dalam kondisi sangat miskin. Tetapi mereka bisa memiliki sukacita yang meluap. Bahkan dalam kemiskinannya mereka kaya akan kemurahan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Orang yang sedang dalam kondisi stres, menderita, sengsara, tapi bisa memiliki sukacita bahkan murah hati. Melalui 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 kita akan belajar 2 alasan mengapa orang bisa memiliki sukacita di tengah-tengah kesukaran mereka. Yang pertama adalah kasih karunia Allah. Mari kita perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Di sini dikatakan bahwa saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, bahkan dalam kaya akan kemurahan. Ini adalah sesuatu yang mustahil di luar nalar manusia, Bapak Ibu.
orang yang menderita, orang yang sedang dianiaya, bahkan kekurangan, miskin lagi, nggak punya apa-apa, tapi mereka bisa dipenuhi dengan sukacita. Ini bukan kemampuan manusia, Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak mungkin bisa memiliki sukacita di dalam penderitaannya. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, mengalami musibah, mungkin kita kehilangan keluarga kita, kehilangan pekerjaan kita, ada yang terpapar COVID. Jujur secara manusiawi kita sulit untuk bersuka cita. Kita tidak bisa, orang kondisi kita sakit kita bisa bahagia. Ini sangat sulit Bapak Ibu. Tapi jemaat Makedonia bisa memiliki sukacita yang begitu meluap-luap, penuh. Ini dikarenakan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Roh Kudus bekerja di dalam hati jemaat Makedonia, mengubahkan hati mereka, sehingga mereka bisa memiliki cara pandang berpikir tidak seperti orang dunia. Mereka tidak melihat kondisi mereka yang sedang dialami. Mereka sedang menderita, sakit, mereka sulit. Tetapi mereka melihat pada karya Kristus yang telah ia terima, di mana Tuhan Yesus telah menebus mereka, sehingga mereka bisa memiliki sukacita di dalam hati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah adalah Allah bekerja bagi kita ketika kita tidak mampu melakukannya. Allah mengerjakan untuk kita ketika sesuatu yang mustahil kita tidak dapat melakukannya. Ini yang dia menamakan kasih karunia Allah, the grace of God. Allah bekerja untuk kita di luar kemampuan kita. Kita tidak mampu bersukacita dalam kondisi keadaan yang sulit. Biasanya kita bersukacita ketika kita memiliki banyak hal. Kita mendapatkan pekerjaan yang baik, kita mendapatkan pasangan yang kita cintai, kita dikarunia anak, kemudian usaha-usaha kita sukses, kita mudah untuk bersukacita. Namun ketika kondisi kita dalam yang terpuruk, kita kehilangan segalanya, kita tidak mampu untuk bersukacita selain Allah yang bekerja di dalam hati kita, yaitu kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Pencobaan yang Tuhan izinkan tidak melampaui batas kemampuan kita. Itulah pekerjaan Allah, kasih karunia Allah yang memampukannya di dalam hidup mereka. Roh Kudus mengubah jemaat Makedonia, hati jemaat Makedonia. Meskipun mereka mengalami kesulitan, mereka dianiaya, tapi mereka tetap bersukacita karena Allah bekerja di dalam hati mereka. Kondisi mereka tidak membuat mereka terpuruk, mereka tidak mengeluh, tapi mereka bersukacita karena kasih karunia Allah yang bekerja di hati mereka. Buah dari kasih karunia Allah itu adalah sukacita yang melimpah di dalam Kristus Tuhan. Seorang perempuan bernama Fanny Crosby, kita tahu bahwa ia buta sejak lahir. Bahkan sampai matinya pun dia buta. Dia tidak melihat terang bagaimana ini, seperti apa dunia ini. Tapi dia bisa melewatinya, bahkan dia bisa menulis sebuah lirik lagu yang menguatkan orang-orang percaya. Secara manusia tidak bisa dia melewati hari-harinya di dalam kegelapan. Tapi karena grace of God, kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hatinya, dia memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan Kristus dalam hatinya. Dia bisa bersuka cita, dia bisa melewati hari-harinya di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kondisi yang sedang Bapak Ibu Saudara sekalian alami saat ini, kesukaran, apalagi pandemi yang masih belum usai, karena pandemi kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, mungkin kita kehilangan keluarga, kita sulit untuk mencari pekerjaan, kita sulit untuk mencari makan. Marilah kita tetap bersuka cita, karena sukacita kita di dalam Tuhan.
Sukacita kita tidak didasarkan pada materi, kekayaan, tapi di dalam Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk tetap memiliki sukacita itu. Jika kita hari ini kehilangan sukacita karena pergumulan yang silih berganti dalam hidup kita, mari kita minta kepada Tuhan kasih karunia itu supaya Tuhan memberikannya kepada kita. Alasan yang kedua adalah memiliki komitmen serupa seperti Kristus. Mari kita lihat di ayat 9 dikatakan bahwa karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Serupa seperti Kristus adalah meneladani, meniru Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus datang menjadi manusia di bumi, Dia adalah Allah. Dia yang kaya, Dia pemilik alam semesta, seluruh bumi dan isinya. Tapi Dia karena kasih-Nya, karena kemurahannya, ingin menyelamatkan manusia. Dia menjadi manusia di dunia dan Dia menjadi miskin. Kita tahu Dia lahir di kandang domba. Dia anak dari seorang tukang kayu. Bahkan dalam perjalanan hidupnya, dia tidak menjadi orang kaya. Dia tetap miskin. Bahkan dia mengalami berbagai penderitaan. Dia dihina, dihianati, dianiaya, dan disalib. Itu Tuhan Yesus Kristus yang dulunya Ia kaya, tapi karena kasih-Nya, karena kemurahannya untuk manusia, supaya manusia selamat, Dia rela menjadi miskin supaya kita kaya. Kaya di sini bukan kaya materi Bapak Ibu, tapi kaya akan sukacita, kaya akan kekekalan, keselamatan yang kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Supaya kita mendapatkan sukacita surgawi yang melimpah melalui pengorbanannya di kayu salib. Jemaat Makedonia menyadari akan hal itu. Dan ia menghidupinya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Mereka meneladani kasih Kristus, mereka meneladani kemurahan Kristus. Sehingga di dalam kemiskinannya, di dalam kesengsaraannya, jemaat Makedonia mau berbagi untuk orang-orang Kristen yang berada di Yerusalem yang sedang membutuhkan. Karena mereka ingin hidup serupa seperti Kristus, mereka mau berbagi di dalam kekurangan mereka. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka dapat memberi melampaui kemampuan mereka, dapat memberi lebih banyak dari apa yang Paulus harapkan dengan sukarela. Bahkan mereka sendiri yang mendesak Paulus supaya mereka dilibatkan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Pertama-tama mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Lalu kehendak Allah, karena kehendak Allah mendorong mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka sadar bahwa mereka telah ditebus oleh Kristus, oleh darah yang mahal. Sehingga mereka ingin hidup menyerupai Kristus. Mereka mendedikasikan diri mereka untuk Tuhan. Pertama-tama untuk Tuhan. Kemudian oleh kehendak Tuhan mereka mau membantu orang-orang kudus yang membutuhkan yang ada di Yerusalem. Hal ini sangat bertolak belakang dengan jemaat Korintus Bapak Ibu. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat kaya. Dia kaya dalam iman, dia kaya dalam pengetahuan. Dan kota Korintus itu letaknya sangat strategis karena merupakan jalur perdagangan sehingga perekonomian di sana sangat maju dan pendidikan sangat berkembang sehingga gereja Korintus menghasilkan orang-orang yang hebat. Bahkan dikatakan di sana banyak orang-orang yang pandai dalam berkhotbah. Kalau hari ini jemaat Korintus bisa digambarkan seperti mega church yang ada di Amerika. Memiliki pelayan-pelayan Tuhan yang hebat. Tetapi mereka kurang satu, yaitu
kasih terhadap orang-orang Kristen, orang-orang percaya lainnya yang di luar Korintus. Mereka hanya kaya untuk diri mereka sendiri. Untuk itu di sini Paulus mendorong, mendesak jemaat Korintus untuk ambil bagian dalam pelayanan mereka. Karena kekayaan yang mereka miliki, yang mereka dapatkan itu adalah pemberian Allah. Untuk itu di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15, Paulus mendorong jemaat Korintus untuk memiliki kasih dan murah hati untuk berbagi apa yang mereka miliki kepada orang-orang Yahudi Kristen yang berada di Yerusalem yang sedang membutuhkan. Paulus mendorong jemaat Korintus untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan kasih itu, karena sebelumnya mereka itu sudah memulainya. Titus sudah memulainya, namun entah alasan apa mereka berhenti, mereka menunda. Mungkin karena tunggu dikumpulkan dulu lebih banyak baru diberikan, atau mereka lupa. Kita tidak tahu alasannya karena di sini tidak diberitahukan alasannya kenapa. Namun Paulus di sini mendorong mereka, selesaikan pekerjaanmu, buktikan kasihmu. Di mana kamu telah diberkati begitu banyak oleh Tuhan, maka berikanlah, berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Karena di sini Paulus ingin mendorong jemaat Korintus bahwa ketika mereka memberi, itu bukan meringankan orang lain, tetapi supaya di sini terjadi keseimbangan. Kita membantu bukan supaya orang lain enak, hidupnya enak, tidak, tetapi supaya tiap-tiap orang percaya mendapatkan keseimbangan. Bahkan di sini dikatakan supaya kelebihan kita menolong mereka dan kelebihan mereka bisa menolong kita. Komitmen untuk serupa Kristus adalah meneladani Kristus. Apa yang perlu kita teladani? Yaitu kasih-Nya dan kemurahannya yang Tuhan Yesus tunjukkan, yang Paulus ingin tunjukkan dalam bagian ini. Dalam kondisi yang sulit, dalam pandemi yang masih belum berlalu, untuk makan saja susah. Itu tidak mudah untuk berbagi dengan orang lain. Tetapi di sini Paulus ingin mendorong kita semua untuk belajar berbagi di tengah-tengah kekurangan kita. Karena di sini di ayat 15 dikatakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Ini artinya bahwa di dalam Kristus kita tidak akan pernah kekurangan, kita dicukupkan. Untuk itu mari kita belajar memberi meskipun di tengah-tengah kekurangan kita. Karena di dalam Tuhan kita tidak akan kekurangan. Kesaksian Makedonia memberikan motivasi dan dorongan bukan hanya untuk jemaat Korintus, tetapi juga untuk kita, untuk memberi, untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kita memberi tidak perlu menunggu kita kaya. Biasanya orang memberi sedikit itu sangat gengsi, Bapak Ibu. Kok memberi sedikit ya? Tapi di sini Paulus mendorong kita, mari berbagi, tidak perlu menunggu kita sukses, tidak menunggu kita kaya. Karena Tuhan tidak melihat seberapa banyak kita memberi, tetapi Tuhan melihat bagaimana motivasi kita dalam memberi. Apakah motivasi kita untuk dipuji orang lain, dipuji manusia supaya kita dihormati, atau motivasi kita untuk kemuliaan Tuhan? Itu yang Tuhan mau lihat. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengenal yang namanya Mother Teresa. Dia adalah orang yang hidupnya sungguh-sungguh meneladani Kristus, Bapak Ibu. Dia bukan orang yang kaya. Secara materi dia bukan orang yang hebat. Secara posisi dia bukan lulusan sarjana atau apa. Tapi dia bisa memberi makan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang di pinggiran. Dia bisa memberi makan mereka dengan sukacita, dengan rela hati. Ini adalah kesaksian yang bisa mendorong kita bagaimana orang yang sederhana, orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi dia mau memberi untuk orang lain karena Tuhan yang mencukupkannya.
Hari-hari ini kita diperhadapkan banyak sekali masalah, banyak sekali kesukaran. Kita bisa melihat bencana di mana-mana, sakit penyakit di mana-mana. Kita bisa kehilangan nyawa kita kapan saja. Tapi hari ini kita belajar Bapak Ibu. Kita belajar bahwa dalam kondisi apapun, mari kita tetap bersukacita. Karena sukacita kita itu di dalam Tuhan. Dan kita bisa bersukacita itu karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Jika hari ini kita kehilangan sukacita kita, mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya sukacita, supaya kita bisa melewati hari-hari kita dengan damai sejahtera. Di sini Rasul Paulus mengatakan dengan jelas bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita mengubahkan kita supaya kita memiliki sukacita yang penuh. Dan kita juga meneladani hidup Kristus, di mana Ia telah memberikan dirinya bagi kita. Dia mati untuk kita supaya kita mendapatkan sukacita surgawi yang kekal Bapak Ibu. Supaya kita bisa bersama dengan Tuhan mendapatkan keselamatan yang kekal dan sukacita surgawi yang kekal. Ketika kita memiliki komitmen untuk serupa dengan Kristus, maka kita bisa terdorong hati kita untuk mau peduli, memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Dan Roh Kudus akan menggerakkan hati kita untuk mau berbagi kepada mereka. Kita mau memberi kepada mereka yang membutuhkan. Karena fokus kita bukan kepada materi yang kita punya, tapi kepada Kristus yang telah memberikan dirinya kepada kita. Untuk itu kita mari berikan kepada Tuhan apa yang kita punya, yaitu dengan memberikan apa yang kita punya untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kita tidak perlu menunggu kaya, menunggu kita sukses, menunggu banyak uang baru kita memberi. Tidak, mari kita berikan apa yang ada pada sekarang. Apa yang ada pada diri kita sekarang, berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Karena Tuhan sudah berjanji, di dalam Tuhan kita tidak akan kekurangan. Kita akan selalu dicukupkan kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat seberapa besar apa yang kita berikan. Kita bisa mengingat kisah seorang janda yang memberikan persembahan 2 peser. Namun dia berkenan di hadapan Tuhan dibandingkan persembahan yang bergemerincing namun hanya untuk mencari pujian orang lain. Tuhan melihat hati kita. Hari ini kita sudah dikuatkan, kita sudah belajar bahwa apapun kondisi yang kita alami hari ini, mari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena kasih karunia Allah, the grace of God yang memampukan kita untuk bersukacita. Secara manusiawi kita tidak bisa bersukacita dalam keadaan yang sulit, sukar, sengsara. Tapi kita bisa bersukacita karena kasih karunia Allah yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang bekerja, yang mengubahkan kita sehingga kita bisa memiliki sukacita. Yang kedua, milikilah komitmen untuk hidup serupa Kristus. Ketika kita memiliki komitmen untuk serupa Kristus, meneladani kasih-Nya, kemurahan-Nya, maka kita akan tergerak hati kita untuk berbagi, untuk memberi kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kita tidak akan menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, namun kita menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kita. Demikian pemberitaan firman Tuhan kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menguatkan kami, menasehatkan kami. Kami tahu kondisi yang sedang kami alami sangat sulit. Tidak mudah untuk kami jalani Tuhan. Secara materi, sebagian kami kekurangan. Tuhan tolong. Tuhan berikan kami kasih karunia-Mu supaya kami dapat bersukacita dan memiliki damai sejahtera. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah berkorban untuk kami, karena Engkau memiliki kemurahan hati yang luar biasa, karena Engkau mengasihi kami supaya kami memiliki sukacita surgawi yang kekal. Dan kami mau berkomitmen untuk meneladani-Mu. Kami mau hidup serupa seperti Engkau, memiliki kasih dan memiliki kemurahan hati,
kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau berbagi, kami mau memberi Tuhan di tengah-tengah kekurangan kami. Karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan kami tidak akan pernah kekurangan. Kami akan selalu dicukupkan. Mengikut Tuhan kami tidak akan pernah kelaparan. Kami pegang, kami percaya firman-Mu. Kami percaya janji yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Warta Gereja hari ini Minggu 31 Januari 2021. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Saudara Esti. Kami atas nama segenap majelis, Roniwan dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kebaktian umum online Minggu 7 Februari 2021. Tema Kasih yang Hambar. Pengkhotbah Penginjil Ernawati. Persekutuan doa online hari Kamis 4 Februari 2021 dipimpin oleh Bapak Hadi Santoso. Persekutuan doa dapat diakses di YouTube Gereja mulai pukul 3 sore. Kemudian dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek, Panitia Hari Besar akan mengadakan lomba bernyanyi lagu rohani berbahasa Mandarin. Lomba akan diadakan dalam 2 kategori, yaitu kategori keluarga dan kategori solo. Dengan syarat pengumpulan video jelas serta tanpa diedit. Dan batas penyerahan video 28 Februari 2021. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Adi Wijaya dan penginjil Imam Romli yang nomornya sudah tertera di warta. Dan yang terakhir, petugas pelayanan ibadah online minggu depan dan laporan persembahan bisa dilihat di warta gereja yang sudah dibagikan melalui grup. Apabila ada kesalahan dalam laporan, dapat menghubungi bendara majelis agar dapat diperbaiki. Sekian warta gereja hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita pujikan doksologi, setelah itu doa berkat oleh penginjil Ernawati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita kembali dalam segala aktivitas yang Tuhan percayakan, dengan tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu memberikan kita sukacita di tengah-tengah setiap pergumulan. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, Kristus datang yang kedua kali. Amin. Silakan duduk kembali. Saat itu ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.